Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Pacar. Pintu lift kembali terbuka dan mereka keluar menuju lobi. Mobil mewah Cal ada di parkiran VIP yang ada di depan lobi. Bukankah kita akan jogging? Tanya Zenvia. Tapi bukan di sini. Kita ke sasana olahraga. Di sana lebih banyak orang, jawab Cal. Zenvia sedikit khawatir mendengar hal itu. Dia hanya takut orang-orang yang mengejarnya itu bertemu dengannya di sana. Mereka di Swedia dan tak tahu kau di mana, jadi santai saja, kata Cal ketika tahu isi pikiran Zenvia. Zenvia tak mengatakan apapun dan naik ke dalam mobil bersama Cal. Lalu Cal menyalakan mesin mobilnya dan melesat cepat ke arah gelanggang olahraga yang jaraknya hanya 10 menit saja dari penthouse. Sesampainya di sana, Cal kembali menggandeng tangan Zenvia dan memasuki gelanggang olahraga itu. Cal melihat di sana tak terlalu ramai seperti yang dibayangkannya, dan bersama Cal membuatnya sedikit tenang. Kita lari dari sini, kata Cal melepaskan tangan Zenvia. Lalu Cal mulai berlari pelan dan menyuruh Zenvia berlari di sampingnya. Pelan-pelan saja, kata Cal sambil berlari kecil. Zenvia berlari santai dan Cal menemaninya di sampingnya. Semakin lama, mereka berlari sedikit cepat dan Zenvia menambah tempo kecepatan larinya. Cal tetap berlari di sampingnya dan menyesuaikan kecepatan larinya dengan Zenvia. Zenvia merasa dengan berlari bebannya sedikit demi sedikit berkurang. Semakin cepat ia berlari dan itu seakan melepaskan semua beban yang selama ini selalu memenuhi pikirannya, hingga membuatnya selalu diliputi rasa ketakutan. Lalu Zenvia berhenti ketika nafasnya sudah tak kuat untuk berlari lagi. Nafasnya terdengar ngos-ngosan dan Cal pun ikut berhenti. Tenagamu kuat juga, istirahatlah sebentar, lalu kita masuk ke sana, kata Cal menuju ke arah gedung besar di sebelah kanan gelanggang. Untuk apa? Tanya Zenvia yang masih ngos-ngosan. Bertinju, jawab Cal. Tinju, sahut Zenvia dengan wajah herannya. Ayo, ucap Cal sembari mengulurkan tangannya pada Zenvia. Lalu Zenvia berdiri sendiri tanpa memegang tangan Cal. Lalu Cal menggandeng tangan Zenvia tanpa peduli apakah Zenvia keberatan atau tidak. Cal, panggil seorang wanita di belakang mereka berdua. Lalu Cal menoleh begitu juga dengan Zenvia. Zenvia mencoba melepas tangan Cal, tapi Cal tetap tak melepaskannya. Tampak wanita bertubuh seksi memakai pakaian olahraga yang sangat ketat, hingga membuat tubuhnya terlihat sangat seksi di bagian bokong dan dadanya. Zenvia sedikit menutupi wajahnya dengan topi putihnya. Ada apa? Tanya Cal. Kau juga olahraga? Tanya wanita itu. Iya, lalu? Tanya Cal. Kau mau ke gym? Tanya wanita itu lagi sambil melihat heran pada Zenvia, yang sama sekali tak melihat ke arahnya. Dan wanita itu berpikir bahwa Zenvia adalah sosok wanita sombong dan merendahkannya karena tak melihat ke arahnya, padahal mereka berdiri berhadapan. Iya, jawab Cal. Dia adikmu, tanya wanita itu lagi. Pacarku, jawab Cal random. Zenvia mendongak ke arah wajah Cal dan Cal mengerlingkan matanya. Pacar, tapi aku tak pernah melihatnya bersamamu ketika kau ke klub atau kemanapun, sahut wanita itu. Apakah aku harus selalu membawa pacarku kemanapun, dan itu juga bukan urusanmu? Jawab Cal dan dia berbalik pergi. Cal, apakah tak ada kesempatan lagi untukku? Teriak wanita itu. Cal tak menjawab apapun dan tetap berjalan ke arah gedung arena tinju. Zenvia sedikit tahu situasinya. Zenvia berpikir sepertinya wanita seksi tadi adalah mantan pacar Cal dan Cal sengaja memperkenalkan Zenvia sebagai pacarnya agar wanita itu tak mengganggunya lagi. Zenvia tak bertanya apapun dan hanya berjalan mengikuti kemana kaki Cal melangkah dan membawanya. Setibanya di gedung sasana olahraga itu, Cal langsung membuka topi dan kaosnya dan menaruhnya di bangku panjang. Siang ini tak begitu ramai karena ini adalah weekdays. Buka topimu, perintah Cal. Zenvia membuka topinya dan kemudian Cal membawanya ke area samsak tinju.
Lalu Kal memasangkan sarung tinju ke tangan Zenfia. Sedangkan dirinya hanya memakai balutan kain saja. Setelah itu, Kal berdiri tepat di depan samsak tinju. "Lihat aku," ucap Kal dan memberikan contoh cara memukul samsak yang benar. Kal mengambil ikat rambut di kantongnya dan mengikat rambutnya yang sedikit gondrong itu. Lalu pria itu kembali memukul samsak di depannya dan Zenfia memperhatikannya dengan seksama. "Gerakan ini pelan tapi penuh penekanan. Kau mengerti?" ucap Kal. Zenfia mengangguk tanda bahwa dirinya cukup mengerti. "Cobalah," perintah Kal. Lalu Zenfia mulai meninju tapi gerakannya sangat kaku. "Lagi dan lakukan berkali-kali," ucap Kal. Zenfia kembali memukul samsak itu. Lalu Kal berdiri di belakangnya dan membenarkan posisi kaki serta tangannya. "Begini," ucap Kal sambil memegang tangan Zenfia dan mencontohkannya gerakan yang benar. Zenfia meneguk ludahnya karena sedikit gugup akibat punggungnya bersentuhan dengan dada Kal. "Kau mengerti?" tanya Kal lagi. Zenfia mengangguk dan Kal melepaskan tangannya. Lalu Zenfia mulai memukul samsak itu lagi dan dia berharap sudah melakukannya dengan benar karena dia tak ingin Kal berdiri di belakangnya lagi. "Gerakanmu sudah bagus. Kau cukup cerdas," ucap Kal mengawasi di samping Zenfia. "Lebih keras lagi. Luapkan semua emosi dan amarahmu pada samsak itu," kata Kal. Dan Zenfia kembali memukuli samsak itu dengan keras dan bertubi-tubi karena mengingat apa yang terjadi pada hidupnya kala itu. "Ya, teruslah memukul sampai kau merasa puas," ucap Kal. Zenfia masih betah berlama-lama memukul samsak tinju itu hingga Kal yang harus menghentikannya. "Latihan hari ini sudah cukup. Nanti malam kita gym di penthouse saja," ucap Kal sembari melepas sarung tinju di tangan Zenfia. Zenfia hanya mengangguk. "Bicaralah agar aku tak seperti orang bodoh," kata Kal. "Maaf," jawab Zenfia dengan suara pelan. Setelah keluar dari sasana tinju, mereka berdua menuju mobil yang diparkir cukup jauh. Kal masih tak memakai bajunya karena tubuhnya masih berkeringat. Setibanya di mobil, Kal membuka bagasi mobilnya dan menyeka tubuhnya dengan handuk kering. Lalu pria itu memakai baju yang baru diambilnya di bagasi. Kal kemudian mengambil satu kaos hitam lagi dan memberikannya pada Zenfia. "Ini ganti bajumu," ucap Kal. "Terima kasih," jawab Zenfia dan berjalan menuju gedung itu lagi untuk ke kamar mandi. "Ganti di mobil saja," ucap Kal. Zenfia menoleh dan tampak ragu. Kacanya gelap dan tak terlihat dari luar. "Masuklah. Aku akan menunggu di sini," ucap Kal sembari meminum airnya dari botol. "Baiklah," sahut Zenfia. Lalu dia masuk ke dalam mobil dan Kal menutup bagasi mobilnya. Zenfia membuka bajunya dengan cepat tak sampai 1 menit. Kemudian Zenfia keluar dan melihat ke arah Kal. Kal masuk ke dalam mobil dan mereka pergi ke sebuah restoran. Kal tertawa kecil melihat interaksi mereka berdua yang seakan hanya memakai mata batin saja jika berkomunikasi. Zenfia tak bereaksi apapun dan itu membuat Kal semakin penasaran dengan tawa Zenfia yang sama sekali tak pernah dilihatnya semenjak wanita cantik itu menjadi artnya di penthouse-nya.
Setibanya di restoran, Zenfia melihat ke arah luar jendela. Lalu wanita itu menoleh ke arah Carl. "Kita tak makan di rumah?" tanya Zenfia. "Tidak. Aku sudah sangat lapar," jawab Carl. Aku tunggu di sini saja," kata Zenfia. "Lalu aku akan memanggulmu agar kau masuk ke restoran," jawab Carl. "Aku ingin makan di rumah saja. Aku tak ingin kau menghamburkan uangmu untuk makan di restoran mahal itu," sahut Zenfia mencari alasan. Carl otomatis tertawa mendengar hal itu. "Ayo turun, tak ada alasan atau aku akan memecatmu," kata Carl membuka pintu mobilnya. Zenfia akhirnya keluar dari mobil meskipun ia enggan bertemu dengan banyak orang. Zenfia menurunkan sedikit topinya agar wajahnya tak terlalu terlihat. "Ayo," kata Carl mengulurkan tangannya. Zenfia melihat tangan itu dan mata tajam Carl sudah seperti mengintimidasinya. Zenfia pun tak punya pilihan dan akhirnya memegang tangan Carl. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam restoran yang cukup ramai itu karena ini adalah jam makan siang dan banyak pegawai kantoran yang makan di sana. "Kita di lantai 2 saja," kata Carl. Zenfia hanya mengangguk dan mereka naik tangga menuju lantai 2. Zenfia sedikit lega karena di lantai 2 tak terlalu banyak pengunjung. Hanya ada beberapa meja saja yang terisi. Mereka duduk di pinggir jendela dan Zenfia bisa melihat view di depan restoran. "Kau makan apa?" tanya Carl dan wanita itu menoleh pada Carl. "Sama denganmu," jawab Zenfia. "Baiklah," jawab Carl dan mengatakan pesanannya pada sang waitress. Setelah itu Zenfia kembali melihat ke arah jendela dan menopang dagunya dengan kedua tangannya. Carl juga menopang dagunya. Tapi ia tak melihat ke arah luar jendela melainkan menatap lekat mata dan wajah cantik Zenfia. Dan wanita yang sedang asyik merenung itu sama sekali tak menyadari bahwa sang majikan sedang memandangnya intens. Zenfia menoleh kembali ketika minuman mereka datang dan diletakkan di meja. Wanita itu baru melihat ke arah Carl yang tampak menatapnya lekat. Zenfia langsung menunduk dan mengambil minumannya lalu meminumnya. Carl masih melihatnya dan sama sekali tak berpaling. Zenfia sedikit memiringkan tubuhnya melihat ke arah jendela agar Carl tak melihatnya lagi. "Kau tak ingin ke apartemen Rina?" tanya Carl. Tidak, jawab Zenfia terbata. "Mengapa kau masih canggung padaku? Apakah kau takut padaku?" tanya Carl. Zenfia menggeleng dan kemudian menaruh minumnya. Setelah itu, makanan pun datang dan mereka makan siang bersama. Tanpa ada obrolan dan setengah jam kemudian mereka kembali ke penthouse. Setibanya di penthouse, mereka langsung menuju unit penthouse teratas milik Carl. "Aku sudah menyelidikinya," kata Carl dan membuat Zenfia berhenti melangkah ketika akan masuk ke dalam kamarnya. Wanita itu melihat ke arah mata Carl. "Apa maksudmu?" tanya Zenfia lirih. "Tentangmu dan mengapa mereka mencarimu," jawab Carl. "Seharusnya kau tak mencari tahu apapun. Mereka bukan orang sembarangan," kata Zenfia dengan nada suara yang tertekan. "Kau tak perlu takut, mereka tak akan bisa menemukanmu," jawab Carl. "Bagaimana jika terjadi sesuatu dan mereka tahu bahwa orangmu menyelidiki mereka? Bagaimana jika orangmu tertangkap dan mereka menyusulku ke New York?" ucap Zenfia dengan raut wajah takut.
Kal hanya tersenyum miring. Aku bisa menghadapi mereka. Z, tenanglah, kata Kal. Zenfia tampak diam dan seperti menahan amarahnya. Tenang, kau pikir aku bisa tenang setelah semua keluarga angkatku mati? Mereka bahkan membakar pamanku dan keluarganya. Mereka membunuh semuanya yang berada di dekatku. Bagaimana jika mereka membunuhmu? Bentak Zenfia. Baru kali ini Kal melihat emosi Zenfia keluar. Dan wajahnya benar-benar terlihat tertekan. Kal menghadapinya dengan tenang dan tak terpancing dengan emosi Zenfia. Kau tak mengalami apa yang kurasakan, Kal. Kau tak tahu rasanya menjadayaku, teriak Zenfia yang kini mengeluarkan air mata. Jadi kau akan selalu lari dan lari? Sampai kapan? Tanya Kal dengan suara tenang. Sampai aku benar-benar mati karena tujuan mereka sudah tercapai. Jawab Zenfia yang masih emosi. Zenfia tak pernah semarah ini sebelumnya dan dia benar-benar melampiaskan semua emosi pada Kal saat ini. Emosi yang selama ini dipendamnya karena ketakutan yang selalu dirasakannya. Kau meremehkan keluarga Robert, Z. Kau belum tahu kekuatan kami. Aku bahkan bisa membuat wanita tua itu mati sekarang juga kalau aku mau. Bagaimana? Kau mau aku membereskan wanita yang mengincarmu? Tanya Kal. Zenfia mengerutkan keningnya. Aku tak mengerti maksudmu. Jawab Zenfia. Kau ingin tahu siapa yang menginginkan kematianmu? Ucap Kal. Zenfia terdiam dan menatap lekat Kal. Siapa? Apakah keluargaku sendiri? Tanya Zenfia. Ya, adik nenekmu. Nenekmu mencarimu karena dia baru mengetahui bahwa dulu putri tunggalnya melahirkan bayi dengan selamat dan bayi itu adalah dirimu. Kata Kal. Zenfia mengepalkan tangannya mendengar cerita yang sangat mengejutkannya itu. Kau ingin mendengarkan kelanjutan ceritanya? Tanya Kal. Zenfia tak menjawab dan masih terdiam karena pikirannya masih mencerna apa yang dikatakan oleh Kal. Aku tak ingin mendengarnya, kata Zenfia dan berbalik menuju kamar tapi Kal menahan tangannya. Kau harus mendengarkan hal ini. Jangan menjadi seorang pengecut yang hanya bisa bersembunyi saja, ucap Kal. Lepaskan aku, ucap Zenfia. Tidak. Jawab Kal tersenyum miring. Kau berpikir ini sesuatu yang lucu bagimu. Bukan? Sahut Zenfia. Sama sekali tidak. Jawab Kal yang kini menarik tangan Zenfia hingga tubuh Zenfia tertarik ke depan Kal. Bersambung.